Perkenalkan, saya Muhammad Reza Firmansyah dengan NIM 511251002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya bahasa remaja di media sosial. Latar belakang. Gaya bahasa remaja di media sosial berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan tingginya penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, dan X. Remaja memakai bahasa non-formal, singkatan, emoji, dan struktur unik untuk mengekspresikan identitas dan solidaritas kelompok. Dari sudut sosiolinguistik, bahasa ini mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan komunikasi cepat. Sebagaimana dijelaskan Kristal pada tahun 2001, di Indonesia penggunaan kata seperti gue, loh, atau singkatan BGT menunjukkan ciri khas bahasa remaja. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, menurut BPS tahun 2023, media sosial menjadi ruang utama berkembangnya variasi bahasa ini dan memengaruhi komunikasi sehari-hari. Oke, lanjut. Rumusan masalah. Yang pertama, ada apa saja karakteristik utama gaya bahasa remaja di media sosial. Yang kedua, bagaimana contoh penggunaan gaya bahasa tersebut dalam konteks Indonesia. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari gaya bahasa ini terhadap remaja dan masyarakat luas. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik gaya bahasa remaja di media sosial. Yang kedua, memberikan contoh praktis penggunaan gaya bahasa tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi dampak dan implikasi gaya bahasa remaja terhadap aspek sosial, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya di sini ada manfaat bagi pembaca umum, yaitu meningkatkan pemahaman tentang fenomena bahasa remaja di era digital, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan dalam komunikasi online. Yang kedua, bagi pendidik dan orang tua, yaitu memberikan wawasan untuk mendidik remaja tentang penggunaan bahasa yang seimbang antara kreativitas dan formalitas. Yang ketiga, bagi peneliti, menjadi referensi awal untuk penelitian lebih lanjut tentang sosiolinguistik di media sosial, khususnya di konteks Indonesia. Lanjut, di sini ada pembahasan. Yang pertama, karakteristik gaya bahasa remaja di media sosial. Gaya bahasa remaja di media sosial memiliki ciri khas yang berbeda dari bahasa formal. Mereka sering memakai slang dari bahasa Inggris atau bahasa daerah, kalimat singkatan dan informal, serta panggilan kata seperti gue untuk aku dan lo untuk kamu. Emoji dan simbol menjadi elemen penting untuk memberikan ekspresi, sementara bahasa hyperbolik banyak dipakai di platform seperti TikTok untuk menarik perhatian. Penelitian Pew Research Center pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa mayoritas remaja menggunakan emoji setiap hari, termasuk di Indonesia. Selanjutnya di sini ada contoh penggunaan gaya bahasa remaja. Contoh penggunaan gaya bahasa remaja tampak pada caption Instagram atau TikTok seperti eventnya like banget, vibes-nya enak banget. Lalu ada emoji api dan ketawa yang memakai slang Inggris. Quote switching juga umum. Misalnya, gue lagi di mall, shopping vibes, lo harus coba, worth it banget. Fenomena ini menunjukkan pengaruh globalisasi. Namun slang yang cepat berubah dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang terakhir ada dampak dan implikasi gaya bahasa remaja. Secara positif, gaya bahasa ini mendorong kreativitas, inklusivitas, membantu remaja membangun komunikasi virtual dan berbagi pengalaman autentik, seperti dalam gerakan body positivity. Namun ada implikasi negatif seperti penurunan kemampuan bahasa formal yang memengaruhi performa sekolah. Bahasa ini juga bisa memperkuat stereotip sosial atau gender, serta memfasilitasi cyberbullying.
Penelitian UNESCO tahun 2022 menyoroti bahwa bahasa online remaja di negara berkembang seiring mengandung unsur diskriminasi diperburuk oleh anonimitas platform. Penutup. Kesimpulan, maka presentasi ini menguraikan bahwa gaya bahasa remaja di media sosial merupakan evolusi dinamis mencerminkan identitas dan kreativitas remaja dengan karakteristik seperti slang, emoji, dan struktur informal. Contoh penggunaannya menunjukkan pengaruh global, sementara dampaknya bervariasi, positif dalam bangun komunitas, namun negatif dalam aspek pendidik dan sosial. Fenomena ini bukan hanya tren, tapi cerminan perubahan sosial di era digital. Dalam penutup, disarankan agar remaja diajarkan untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa kreatif dan formal melalui pendidikan linguistik inklusif. Rekomendasi untuk penelitian lanjut adalah melakukan survei empiris terhadap pengguna remaja di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang gaya bahasa ini dapat mendorong komunikasi yang lebih positif di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih.